Jebret Team. Ini kenapa ada gua lagi di sini? Ntar Gila, Jebret Team, Mardel. ini kenapa Mardel masih ada di Sokin ya? Tadi kan habis Dagri. Selamat malam buat Jebret Team yang sudah hadir malam hari ini di DPI. Tenang aja, Mario malam hari ini sebagai pemain pengganti dari Panji Suryono yang nungguin Panji garis keras ya. Ya. Tungguin aja ntar. Tungguin habisnya aja. ada. Lebih kesel lihat Mardel apa lebih kesel sama kuisnya Abrar kemarin yang jam sebelah? Kemarin Abrar ngasih kuis ngeselin. Kenapa, Kak? Pemain siapa Recall, yang suka makanan Jawa Barat? Jawabannya jawabannya- jam sebelah. Waduh, berar. Lo dikata-katain kardus lo ntar sama Jebret Team. Mau masuk ntar aja. Iya. Apa namanya? Oh, Panji ya. udah datang. Mas Panji sini, pergantian pemain dulu. Mas Panji sini langsung ya. Daripada gue dihujat ya kan. Oh, Inilah bosku. Panji ya. Ini dia Makin Messi menurun. dari Dewan Pandit Indonesia. Iya, performanya makin Panji menurun sama Suryono, Panji. silakan. Gue agak lu Thank you telat ya. Mardel. Thank you, Thank you, thank silakan. you. Itulah suka ngasih kesempatan buat main cadangan kan. Bercanda. Panji udah pasrah ya. Kayak fans Milan. Iya. Oh enggak ya, gue dong. Ya kayak fans Milan yang lihat situasi Donnarumma sekarang ya. Donnarumma. Kiper sekelas Donnarumma yang harganya mahal harusnya dan memang performanya bagus bisa kabur gitu aja Nes gratis. Ya abisnya sih agentnya aneh-aneh aja. Mino Si Raiola. Donnarumma mungkin mau beli villa kali dia jadi Donna Villa ya. Iya. Minta naiknya mahal banget sih. Ya tapi nanti kita bahas aja lebih lanjut pastinya sama pandit-pandit gimana pendapat mereka terkait situasi Donnarumma dan masa Katanya Juve depannya. mau bayarin, kasihlah. Tapi yang pastinya yang lebih spesial itu adalah GeForce Nes, Iya kan tergantikan. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Ayo kalau produknya GeForce, produk GeForce kalian udah kehabisan dan kalian harus beli lagi, beli aja langsung di e-commerce seperti Tokopedia, Betul. Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Jangan lupa di follow Instagramnya GeForce, di GeForce_id. Pasti semua udah follow ya, karena setiap minggu Miminnya suka bagi-bagi kuis. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya di GeForce Santini. Itu gila luar biasa banget Nesa udah hafal di luar kepala walaupun juga setiap hari skripnya ganti-ganti. Iya, Artinya kita tuh nggak template kayak kemarin Coach Yasin tiba-tiba minta 2 menit. Itu artinya ada info soal Arteta kece banget tuh. Banyak ya pandit-pandit yang suka request ya, kalau gue Iya. sih gak pernah request orangnya. Request apa Nes? Enggak, maksudnya request sama siapa, siaran sama siapa. Oh itu nggak gitu, pernah. ya. Kalau gue request aja sih roti bakar udah nggak pernah Oh ada iya di sini. bener, itu roti bakar tuh udah gak pernah Iya, ada. lapar kan kadang-kadang kalau habis kerja gitu macet-macetan, nggak ada makanan gitu, ya udahlah. Itu ibaratnya kayak jomblo pulang ke kosan, aduh sendirian. Kalau Gary nggak, Gary kemarin tuh pulang buru-buru pasti udah ada yang nungguin di kosannya. Widih. Temen-temennya Iya, pada bener, mau main bener, kan. temen-temennya. Oke. Tapi kalau baca komen-komen netizen ini Nah. jepretin di kolom komentar nih unik-unik. Rame-rame beragam semua. banget. Ada yang ngomenin juga mungkin kemarin kan Coach Justin ngomongin Arteta 2 menit itu. Tapi bener, dan sekarang infonya banyak banget terkait soal rumornya Arteta bakal ke Barcelona termasuk calon-calon pelatih lainnya ada Roberto Martinez dan beberapa pelatih lainnya. Tapi memang Jebret Media ini menjadi salah satu tolok ukur buat para pencinta sepak bola Betul, gitu. betul. Nah kalau lo juga mau menambah wawasan, jangan cuma nontonin DPI tapi juga bisa baca berita-berita informasinya di www.jebretmedia.com Ih, tuh. belum pernah diulas ya di jebretmedia.com ya? Hah? Ada bang? Ada ya? Ada dong. Oh iya, belum. Soalnya reporternya kayaknya sensitif sama gua. Gitu ya. Albino. Oke, kita akan panggil pastinya dua pandit hari ini. Ada Bung Minder dan juga Bung Hanif. Ya, Cie, Bung karena Hanif. kelas udah segera akan dimulai ya, tapi kita lihat dulu ini ada stand up bola raga bersama kakaknya Cepe. Oh nope. Tapi yang orang banyak nggak tahu ada Afif Putra Wandi di sini. Ada Oki mantan Putra Wandi. Dan ada Aldi Taher di sini juga. Mungkin ini yang membuat mereka jadi nggak konsentrasi. Belotti datang ke lapangan sampai lapangan mikir gini, aku latihan apa nge-grab nih ya? Ini gimana ngawas di detik, aku nggak bisa nih ngawas Bang Awi, dibalas Bang Awi, santai Pak, no. Santai beneran aku. Aduh, nggak ada materi nih Bang Oki, suruh stand up no. Tapi saya ngamatin teman-teman komik yang perform di sini, dan hampir semua komik yang perform di Jebret Media itu komik-komik mediocre. Ya, yang terkenalnya itu nanggung, tengah-tengah. Kalau di Liga Inggris kayak Everton lah. Udah pada nonton belum di Jebret Media? Itu dia adanya Aldi Taher alias kakaknya Cepe gitu, Nope. Kalau belum nonton bisa mampir di channelnya Jebret Media dan pastinya ada beberapa
tayangan-tayangan yang menarik lainnya yang belum kalian saksikan, ada Eloko series juga yang kalian juga harus saksikan di Jebret Media Channel. Oke, udah ada Bung Minder sama Bang Hanif. Semoga sehat-sehat selalu ya Bung Minder. Kayaknya makin kurus ya, angkat barbel terus ya. Banyak pikiran. Hah? Banyak pikiran. Banyak pikiran. Banyak angkat beban ini bukan banyak pikiran. Madrid nggak jadi juara gimana bang? Oh, lari ke sini. Perasaan yang boleh dicurahkan bang? Kesempatan buat Atletico aja. Oh iya. Yang penting kan Barca dikalahin 2 kali. Betul, yang penting bukan rivalnya yang juara, walaupun rival sekota ya, tapi kan rivalitasnya nggak sebesar sama Barcelona. Nah kalau kita ngomongin dari yang paling baru deh, bursa transfer dulu yang paling hangat ini ada kejutan dari Mike, bacanya Mike Maignan, Mike Maignan gitu ya. Mike Maignan dari Lille abis juara dia langsung transaksi, nggak kayak Hanif ya, nggak langsung transaksi tiket Euro. Kan gua ada New ini York dulu, ya, ada udah. konten dulu nanti. Oh ada konten dulu, Tunggu kejutannya. baru lo kasih tiket ya. Iya. Ini Mike Maignan tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba langsung udah deal sama AC Milan, dan kalau kita melihat ada katanya Donnarumma juga siap cabut di tanggal 30 Juni. Ini Mike Maignan kiper sekelas apa Bung Minder ngeliatnya? Mike Maignan walaupun dia bisa juara sama Lille, apakah pantas menggantikan posisinya Donnarumma? Gue gak pernah lihat dia main sih. Jujur aja. Gue kan gak bisa bohong. Gue gak pernah nonton Liga Prancis, kecuali memang klub itu main Di di Eropa ya. Champions atau main di Europa League, itu pun kalau ketemu Arsenal kan, kalau di Europa League. Iya dong, kalau ketemu Atau Arsenal. ketemu Madrid ya. Ya gue akan nonton, atau ketemu Madrid di UCL kan. Ini 2 klub yang sebetulnya masuk semifinal tapi kan nggak ke final. Tapi nggak apa-apa, at least bisa ke semifinal kan. Dan Mike ini, ya gue nggak ngerti ya, ini kan di Liga Prancis. Dan dia akan masuk ke Milan menggantikan kemungkinan besar Donnarumma kan. Nah Donnarumma ini kan kalau gue perhatikan dalam 3 musim terakhir stabil dia performance-nya. Ya kan, terlepas dari defense Milan yang memang gak stabil, kecuali sekarang mereka sudah punya Tomori kan. Tapi catatan menarik Donnarumma bahwa musim ini dia paling banyak clean sheet dibandingkan sebelum-sebelumnya selama karirnya di Milan. Bahkan kalau kita cermati, dia dan Handanovic adalah 2 penjaga gawang yang paling banyak mencatat clean sheet di Serie A. Ya kan, bahkan di Eropa mereka termasuk salah satu penjaga gawang yang bisa mencatat belasan clean sheet. Tapi Mike ini paling banyak clean sheetnya dari liga-liga top Eropa sebagai penjaga gawang 20 lebih kali. 24 tadi. 21 atau 24 lupa deh. Tadi. Jadi itu kan 23, sorry. 23 itu kan catatan yang menarik. Nah, artinya dengan catatan ini gue nggak tahu, Donnarumma mungkin semua kompetisi kan. Nah, kalau di Serie A dia 14. Jadi ini kan catatan yang menarik. Tentu catatan yang menarik ini dipantau juga oleh scout. Ya artinya nih scout Milan yang melihatnya kan, dan scout Milan yang menurut gua nggak terlalu mengecewakan juga sih dalam beberapa musim terakhir. Gimana nih? Sekarang Donnarumma ini mau kemana itu? Nah dulu, itu, tapi sebelum kita Donnarumma, dari si Menyan dulu. Lo ngeliat si Menyan ini apakah akan menjadi si Mendy kedua di Chelsea yang orang underestimate, ternyata malah jadi sekarang menggusur Kepa dan jadi andalan di Chelsea gitu. Terlepas dari namanya, dia kalah pamor lah kalau gue bilang ya. Bukan nama yang prominent, tapi lo harus nggak boleh tiba-tiba langsung menjudge karena namanya yang tidak besar, ini udah pasti pemain semenjana gitu. Kita lihat dari track record tim scouting Milan ya, beberapa musim terakhir itu mampu mengakuisisi pemain dengan potensi dan bisa mengembangkan jadi pemain inti. Contoh Theo Hernandez, Davide Calabria, kemudian ada Rafael Leao di situ ya. Terus ada beberapa lagi pemain yang sebenarnya potensinya bagus kayak Brahim Diaz gitu kan. Dia diambil dari Madrid semua tersebut. Ya. Jadi maksud gue gini, track record Milan dalam scouting, networkingnya itu membaik menurut gue dalam polisinya mendatangkan pemain yang masih dalam berpotensi untuk bisa menjadi bintang gitu. Contoh yang nyata konkret kan Theo Hernandez mungkin kalau sekarang secara value adalah back kiri paling mahal di Serie A sekarang. Gitu. Nah, bahwasannya pasar Prancis tapi nggak tembus jelek juga ya? Iya, pasar Prancis dibilang jelek, nggak juga Ji. Terbukti Peter Cech itu menghabiskan berbulan-bulan 5 sampai 6 bulan untuk men-scouting beberapa opsi kiper di Prancis. Salah satunya akhirnya Edouard Mendy, dan merupakan pembelian yang fantastis menurut gua, dengan harga segitu mampu memberikan deliver kualitas yang lebih baik ketimbang Kepa gitu. Satu lagi yang harus gua apresiasi adalah kecepatan dari manajemen Milan dalam bertindak gitu. Masalahnya kan ini si Donnarumma ini sampai akhir musim saja itu masih tarik-tarik ulur. Dalam artian sebenarnya udah diberikan penawaran 8 juta euro gaji untuk memperpanjang kontrak, itu pun tidak digubris oleh Donnarumma sama sekali. Artinya dia harus segera mereplace. Jangan sampai terjadi seperti ketika waktu pertama kali Donnarumma nggak mau memperpanjang kontrak, gitu kan?
Akhirnya yang datang adalah Pepe Reina. Ini kan bukan opsi jangka panjang gitu loh, Ji. Tapi ini mampu diselesaikan dengan cepat secara taktikal sebelum bahkan musim bergulir. Jadi ini memperlihatkan bahwasannya manajemen Milan itu nggak berantakan seperti dulu lagi menurut gua. Ada tactical move dan juga pemikiran yang matang untuk mengakuisisi dengan budgetnya dia. Ya sebenarnya memang layak dicoba yang lihat Mendy ternyata bisa berhasil sama Chelsea dan juga mainnya ini kan bisa bawa Lille menjadi juara, artinya mungkin dia punya elemen penting juga untuk bisa membawa Lille menjadi juara. Kita ngomongin soal Donnarumma, ini udah lama banget case-nya dia dari yang lo bilang saga transfernya pertama, akhirnya dia bawa-bawa kakaknya udah kayak tawuran gitu ya, bawa-bawa kakaknya pulang, akhirnya balik lagi kakaknya buat jadi sogokan, terus nggak mau lagi perpanjang kontrak. Sekarang ini pemain toksik atau memang ya inilah dunia profesional ya, emang duit harus menebus dia suka atau enggak gitu. Yang pertama kan kita harus pahami bahwa ini bukan penjaga gawang biasa-biasa saja. Betul. Dia tentu akan cari penawaran yang terbaik pada saat kontraknya akan habis kan. Ya wajar sih dia minta sesuatu yang lebih kan, karena terkait juga dengan performance-nya. Tapi kan kalau sekarang kita berbicara loyalitas ya sedikit sih pemain yang loyal. Sekarang udah sedikit ya. sekali. Sekarang udah Mereka sedikit. lebih mementingkan bagaimana income, karena ya memang setelah itu ya mereka akan sulit juga mendapat pekerjaan lain kan. Mereka sekarang kebanyakan kan pensiun ini nggak seperti dulu 32, 33, sekarang ada yang bahkan seperti Ibra masih main. Usia dia kan usia 40 tahun loh nanti main di Champions kan. Oktober 40 nih. Masih usia berapa? 35 mungkin. Gua nggak ingat. Jadi ya mereka sekarang akan mencari yang terbaik bagi mereka. Jadi wajar Donnarumma negotiate, walaupun para fans Milan nggak suka juga, dan Calhanoglu juga kan belum ada kepastian. Iya betul, habis juga dia akan kontraknya. kemana kan? Sama juga seperti Ramos. Ramos juga belum ada kepastian apakah dia akan bertahan atau enggak. Karena Ramos mau lebih, Madrid nggak mau kasih lebih. Nah itu kan jadi gue kira ya wajar dia nyari, tapi dia kemana? Kalau menurut gue sesuai dengan kebutuhan, ya kebutuhan klub-klub besar ini nggak ada untuk menjaga gawang di luar Italia, kecuali menurut gue di Juventus doang dong pindah. Enggak, kalau di Italia menurut gue Inter. Oh iya buat regenerasi Handanovic. Handanovic sudah lama banget udah di terlalu sana, veteran juga ya benar. Nah, ini kalau Nif lo ngeliat Donnarumma ini kan banyak yang menghujat lah fans Milan soal itu tadi loyalitas dan segala macam. Tapi kan sebagai pemain walaupun dia loyalitas kayak Harry Kane udah mulai menunjukkan kejenuhannya, nggak maju-maju gitu. Walaupun Milan sekarang progres ke Champions League, tapi cukup lama gitu dia progresnya menunggu ini. Apakah memang wajar gitu dia mencari klub yang memang punya ambisi lebih gitu? Sorry, dan betul Harry Kane dan Donnarumma juga sama kan? Dibina oleh klub mereka. Betul. Kan? Punya ambisi lebih kan pastinya. Ya, kita harus lihat momen, Ji. Momennya itu adalah gini, ketika lo berinvestasi kepada kiper, itu investasi jangka panjang. Betul, apalagi dia muda banget. Kita lihat bagaimana Man United ngambil De Gea di usia berapa, dipakai berapa musim. Kita lihat Juventus, 19 musim Buffon, gitu kan, dipakai gitu. Masih muda. Jadi investasi kiper itu nggak boleh investasi salah. Lo nggak bisa punya kiper setiap 2 musim ganti, itu nggak bisa. Ya, untuk stabilitas dari klub lo butuh investasi jangka panjang. Itu yang memiliki negosiasi positioning Donnarumma di atas angin sekarang. Penawarannya kan 8 juta euro dari Milan. Permintaannya 12 juta euro gitu. Gaji 12 juta euro itu adalah gaji yang diminta oleh Paulo Dybala kepada Juventus gitu. Ada nggak pemain di Milan yang bergaji 12 juta euro semusim? Nggak ada, Ji. Tak mampu. Nggak ada, tak mampu gitu kan. AC Milan. Belum Jadi mampu, ya. permasalahannya gini, dia mau habis kontrak dan dia dalam posisi untuk meminta bargainingnya tuh jauh lebih tinggi ketimbang AC Milan gitu. Dan ada nggak yang mau bayar segitu? Ada, Ji. Ada. Kiper klub-klub di Liga Inggris dengan sangat mudah mampu bisa membayar gaji segitu. Gitu. Permasalahannya di Italia ada atau enggak? Itu yang berat. Kenapa? Untuk gaji Paulo Dybala, pemain depan. Ya, Juventus 12 juta euro aja nggak mau. Penawaran terakhirnya 10 juta. Makanya sampai hari ini Paulo Dybala belum di-extend. Lu mau bayar kiper 12 juta euro? Ronaldo masih di situ. Siapa yang mau bayar, Ji? Kecuali Ronaldo pindah, benar-benar confirm pindah. Gue yakin Juve bisa ambil. Tapi itu pun ada lagi satu faktornya. Apa? Dia akan punya 2 kiper dengan bracket gaji mahal. Lu tahu nggak Chelsea dibayar berapa semusim? 6 juta euro. Nggak mungkin kiper cadangan lo dibayar 6 juta. Dia harus offload dulu Chelsea. Jadi menurut gua kenapa ini belum selesai nih transfer kalau emang rumornya ke Juventus? Karena simply belum match. Kalau Juventus ngincar satu pemain, itu sebelum keluar di media udah selesai itu barang. Gitu. Permasalahannya emang belum. Jadi menurut gua yang mampu membayar demand Raiola itu cuman klub luar.
Kalau luar kita Italia. lihat sekarang kan tadi Binda juga sempat tim-tim besar sekarang hampir di luar Italia gitu, hampir semuanya udah punya kiper utama. Yang paling realistis mungkin PSG gitu ya. Karena Navas kan juga secara profil nggak setinggi Donnarumma dan juga umurnya juga udah nggak muda lagi gitu kan. Ini paling realistis nggak sih nama PSG dikaitkan sama Donnarumma, apalagi Raiola emang gold digger banget kan. Gimana Binda ngeliat PSG prospeknya? PSG kiper sih udah bagus ya. Dia perlu justru menurut gua di tengah. Tapi kan dia butuh icon juga buat dijual biasanya kan. Ya PSG kan? gak perlu juga lah, mereka udah gagal dengan icon. mereka udah gagal dengan icon Neymar. Iya. Ya kan sebesar apa lagi selain Neymar? Ada Cristiano Ronaldo dan juga Messi. Kalau PSG mendapatkan Messi ya mungkin Neymar juga tidak akan ada di sana kan, seperti itu contohnya. Tapi sekarang Donnarumma mau masuk, dia perlu icon apa? Donnarumma bisa menjual berapa jersey dengan nama Donnarumma tersebut? Kan belum tentu. Dia mendingan efisiensi, dia taruh tetap Keylor Navas yang sebetulnya tidak mengecewakan, permainannya juga bagus, bisa diandalkan. Dia akan invest menurut gue sih di tengah, karena gue lihat PSG ini tengahnya nggak ada kreator, kebanyakan bertumpu ke Mbappe Neymar kan itu two man show aja kan. Kalau kalian berandai-andai, apakah Donnarumma pada akhirnya akan kayak dulu saga transfernya akan lenyap gitu aja dengan perpanjang kontrak dan memang dia hanya memancing Milan untuk membayar Tapi lebih? ke Timur Tengah sih bisa. Iya. Kalau ada yang mau, iya. Enggak Kenapa di enggak? Masa sih serius Winder dengan umur segini gitu dia udah ke Timur Tengah, apalagi dia kan bukan kayak pemain Brazil yang memang kayak terang-terangan kayak Oscar. Terus apalagi Hulk emang mencari duit karena mereka dari keluarga yang memang bukan keluarga berada. Kalau Donnarumma kan bukan keluarga yang Segala kemungkinan tetap terbuka di sepak bola kan. Jadi kalau memang dia dapat penawaran fantastis, ayo masuk ke Qatar seumpamanya kan Qatar mau Piala Dunia juga. ya, Tawaran fantastis, let's say dia main 1-2 musim dia bisa balik lagi ke klub lain. udah kayak Tevez ya, liburan dulu, Bisa jadi. ngambil duit baru balik lagi. Kalau Kita kan nggak pernah tahu. lu gimana nih ngeliatnya paling realistis apa Juve? Realistisnya Juventus. Kalau lo mau ngomong tentang habitat, Iya. bagaimana dia bisa secara kemampuan juga bisa dibayar gitu ya. Tapi banyak faktor penentu Ji. Yang harus Misalnya Juventus Ronaldo- lakukan untuk mendapatkan Donnarumma gitu kan. Dari ada Juventusnya dua. ini kan. Iya ada dua, minimal salah satu dilakukan. Satu ngejual Szczesny. Siapa yang mau ngambil Szczesny? Aduh nggak ada. Wujudnya aja begitu. Ya harus ke Inggris. Iya. Harus ke Inggris. Arsenal butuh. Lu tahu gak masalah Arsenal itu adalah di penjaga gawang beberapa musim. Oh Leno belum cukup tapi? Bukan, sebelumnya. Oh, sebelum Ada Leno. Ospina, ada Peter Cech, udah tua tapi kan. Terus sempat mereka ngambil Peter Cech, Iya. ya kan. Selain Ospina ada ini, ada Szczesny. Selain Szczesny. itu ada lagi gue lupa tuh, satu lagi penjaga gawang. Almunia. Akhirnya Sebelumnya mereka harus Martinez, offload, ya. kan. Iya. Baru sekarang Leno yang lumayan lah. Jadi ya itu harus dilepas realistis dulu. ya? Either lo ngelepas Cristiano Ronaldo Ya. atau lo ngelepas Szczesny dan udah coba dilakukan kan oleh para Cici dan itu pun nggak gampang karena sekarang yang bertugas untuk menjual pemain itu kan direktur olahraga. Hari ini aja Juventus belum tentu dipastiin para Cici bakal tetap ada di posisinya dia. Jadi ini banyak pelatihnya, banget manajernya ya. pelatihnya, manajernya ini nggak jelas. Jadi menurut gua kalau lo tanya cocoknya di mana, cocoknya di Juve. Itu udah pasti gitu. Tapi apakah itu akan terrealisasi? Sementara klub-klub lain di Inggris udah punya prominent goalkeeper, Ya. kemudian di Spanyol juga sama. Udah ada. gitu kan. Porto jangka panjang itu sama Iya. Ter Stegen. Jadi buat gue ini ya masih bola liar gitu kalau permintaannya masih 12 juta. Tapi kalau Leeds punya uang, Leeds bisa beli sih menurut gua. Tapi apakah Donnarumma mau ke Bukan, Leeds? maksud gua Secara- Leeds kan pelatihnya juga bagus. Mereka lumayan sebagai tim promosi nih. Tapi Finishingnya. downgrade juga lah Juga Binder pernah. dari kalau dia emang mengincar selain duit tapi juga ada ambisi Nggak, juara. Karena Premier League kan exposure-nya juga tetap besar. Oke. Ya Tetap kalau besar. Leeds lo bandingin sama Milan sama lah skalanya. Iya sih. Cuman kan bedanya Leeds nggak punya history sebesar Milan di Eropa gitu kan. Ya kalau kita ngomongin sekarang Iya, kemampuan finansial, terus Ya bedanya Leeds nggak masuk Liga Champions, Iya. Milan masih masuk kan. Nah, Ya. tapi kalau misalkan seandainya Donnarumma bertahan pada akhirnya, ini blunder besar nggak buat si Mike Menyan ini? Karena dia lagi bagus-bagus sama Lille, bahkan di Perancis juga dapat kesempatan juga. Bahkan sekarang Lloris sudah bisa disaingi lah untuk menjadi kiper utama Perancis juga. Ini kalau melihat akhirnya Donnarumma stay, ini blunder besar nggak sih buat seorang nggak bakal Menyan? stay, Ji. Nggak bakal stay. Nggak bakal Jadi lu stay. yakin ini bukan memancing duit Enggak, doang? ini fakta yang pertama, Donnarumma udah say goodbye sama teammates-nya, Temen-temennya, di pertandingan oke. lawan Atalanta gitu kan. Oke. Terus juga fakta ampe ini kan udah akhir musim belum diperpanjang, itu udah terlalu menurut gue udah draggingnya for too long gitu, Oke. nggak mungkin. Dan supply dan demand-nya jauh kecuali demand-nya 8 juta gitu kan. Iya.
supply-nya 6 juta kan cuma sesadu. Ini Dikit. dari 8 ke 12 jauh, Bos. 4 juta jauh lah Iya, ya. jauh Apalagi banget Milan gitu. gitu kan. Apalagi Milan gitu. Ya lagi mengais-ngais. Mendingan dia buat beli pemain lain, orang masih banyak Milan butuhnya. Makanya, oke kita tanya jebret tim, menurut kalian Donnarumma akan berakhir di mana? Apakah stay? Apakah ke klub lain? Sebutnya yang menurut kalian yang paling realistis, apakah Juventus, PSG, ataupun tadi kata Binder, kalau ada uang-uang mengalir dari Liga Cina, dari Timur Tengah, apakah mungkin Donnarumma pada akhirnya mengambil tawaran ke sana? Kasih komentarnya di kolom komen, dan kita sekarang pindah ke persiapan jelang final Europa League. Ada Manchester United melawan Villarreal. Yang kita lihat nama-namanya Maguire, walaupun kemarin sempat di pertandingan terakhir kelihatan masih pakai tongkat, tapi di ajang filmnya Ferguson dia kelihatannya udah nggak pakai tongkat gitu ya. Kalau melihat berandai-andai pada akhirnya Maguire nggak bisa turun starter atau nggak bisa dimainin, itu siapa akan menjadi tandem dari Lindelof? Apakah seorang Bailey atau Tuan ZB yang paling realistis? Binder? Gue sih pengennya Tuan ZB ya. Tuan ZB? Iya, karena Tuan ZB ini menurut gue lebih berani sih untuk mengambil keputusan daripada Bailly. Kalau Bailly ini lu perhatikan dia lebih banyak bertahan secara ke dalam. Tapi kalau Tuan ZB ini berani bermain keluar karena Villarreal kan ini lawannya kan. Villarreal ini kan pemainnya lebih lama nih pegang kuasain bola istilahnya. Nunggu ya. Jadi mereka perlu pemain yang memberikan tekanan, bukan hanya di tengah tapi juga di belakang. Kita nggak tahu yang di tengah Fred sama itu akan main nggak bersama McTominay atau mungkin bukan Fred. Karena kan katanya Fred juga beberapa pertandingan tidak jelek seperti mainnya, biasanya kan. Iya, betul. Mungkin juga pemain lain. Nah, jadi artinya di belakang ini harus kuat. Apalagi gue lihat Bailly ini cocoknya dengan Maguire loh. Iya. Betul Iya, kan? iya. Waktu dia berpasangan dengan Maguire bagus loh. Karena ada leadernya Defense kan. MU. Iya. Sama Lindelof kurang. Iya, iya. Nah, mungkin Tuan ZB yang lebih cocok kali. Gimana nih, lo ngeliat ini ketika Maguire pada akhirnya nggak bisa main, duet terbaiknya harus dipilih MU dengan kondisi ini siapa? Ya Bailly lah. Bailly ya? Bailly sama Lindelof, bukan Tuan ZB? Lindelof, bukan Tuan ZB karena terlepas dari Bekas Villarreal juga lagi Bailly ya? Ya, Bailly kan punya pengalaman di Liga Spanyol, yang dihadapi kan Villarreal, mantan klubnya gitu kan. Dan secara gini, menurut gua kekurangan Victor Lindelof itu kan kecepatan Ya, gitu. sama duel fisiknya. Ya, Fisik. Nah Bailly technically punya itu untuk mengkomplement. Tapi kurang punya otak aja. Tuan ZB itu bagus sebagai back sentral ketika memainkan tiga back sejajar. Itu bagus Tuan ZB sebagai back center di sisi kanan. Ketika dia harus memain 4 back sejajar, which most likely Manchester United akan memainkan formasi itu. Itu lebih cocok Bailly gitu dalam opini gua ya gitu. Jadi kalau ditanya duetnya siapa buat gua Eric Bailly. Seberapa mengerikannya ketika pada akhirnya Maguire nggak bisa tampil lawan Villarreal, Binder? Ya mengerikan lah. Gue gak pernah. Ngelihat kemarin terakhir pertandingan MU lawan Gue Fulham. gak pernah kritik Maguire sejauh ini gak pernah. Menurut gue cuma tandem dia aja. Impact-nya besar banget berarti ya kalau sampai hilang. Dia kan tidak punya speed. Ya. Jadi dia sering kesulitan. Maka itu kenapa dia dengan Bailly ini bagus karena Bailly punya speed. Punya speed. Nah tapi kalau Bailly dengan Lindelof, gue gak pernah lihat chemistry-nya ini menyatu. Lu lihat pada saat mereka berduet, MU lebih banyak kalah atau menang. Eranya Dicek Jose aja. Mourinho ya. Nah dicek aja kan begitu. Jadi ya gue lihat bahwa kalau Maguire bisa main, ya jauh akan lebih aman sih MU. Karena walaupun dia juga tidak 100% fit, menurut gue dia sebagai kapten tim juga dibutuhkan. Pengaruhnya di first final Ole loh. Iya. Ini first final dia First kan? final. Penting banget. First finalnya Bruno. Betul. First finalnya Maguire juga kan? Iya. Kan belum pernah Leicester masuk ke final. Belum kan pernah, sebelumnya. Iya. FA kemarin Makanya pertama itu kali banyak juara. pemain yang memainkan final pertama mereka, kecuali De Gea kan? Iya. De Gea di mana ya pernah final FA ya? Di kan Europa League ya, tapi Europa League tapi yang main Sergio Romero, tapi walaupun yang main final dia ya. kayaknya FA dia pernah. FA pernah. De Gea. FA pernah final? Belum ya? Lupa gue. Oh, ini pernah Europa bukan Piala Carabao yang lawan Piala Liga. yang Piala lawan Southampton tuh gue lupa kiper, tapi Romero pada dia gue lupa juga. Oke, kita ngomongin sosok dari central defender atau yang memang menjadi inceran MU juga buat top listnya di musim panas nanti. Ada nama yang katanya MU harus buru-buru ngambil kalau memang nggak mau harganya naik 13 juta kalau nggak salah ya, 14 juta. Ada Pau Torres. Ini Pau Torres left footed, terus juga katanya piawai dalam membangun serangan, tapi ada juga kelemahan-kelemahan lainnya. Kalau menurut kalian ini apakah memang segitu worth enough untuk udah bisa dibawa sama MU musim depan? Nif, ngeliatnya. Kalau buat gue pelatihnya kalau masih Ole ya nggak cocok. Kenapa? Dia kan ball playing defender Paul Ya. Torres ini, gitu kan. Dan
Ya kapan sih MU pegang bola lebih banyak? Ya Maguire doang yang megang bola Iya, kan. maksud gue dalam situasi apa MU pegang bola lebih banyak ya lawan-lawan inilah gitu kan kecil. Sheffield United ya mungkin. Enggak, itu Sheffield juga megang lebih banyak. Iya itu maksud gua. Ya dari skema nggak cocok gitu Iya, Ji, iya, maksud gua. Kalau lu mau pelatihnya masih Ole dan lu pengen improve pertahanan ya lu harus cari back yang dengan bisa komplement Maguire dalam artian dia masih muda, punya kecepatan, timing tackle-nya bagus, fisiknya oke Fisik untuk bola-bola udara. Ya pemain-pemain macam Konate di Leipzig gitu Liverpool kan. ya dia cabut. Atau mungkin Upamecano gitu ya. kalau mau cari opsi murah ya Adam Webster dari Brighton gitu kan. Itu kan punya fisik yang oke. Ben White. Ya Ben White Timnas menurut Inggris gua, lo dipanggil. Ya maksud gua yang lagi up and coming lah gitu ya. Oke. Maksudnya yang tipe-tipe seperti yang fighter lah. Mungkin menjadi Vidic bagi Ferdinandnya Maguire ya lu harus cari Vidicnya gitu. Nah, itu yang menurut gue lebih cocok. Nah, kalau Pau Torres nanti ujung-ujungnya bakal jadi Lindelof lagi ya modelnya. pembelian kontraproduktif buat gua gitu. Gimana Binder ngeliat Pau Torres ini yang katanya punya kepiawaian dalam segi passing segala macam, tapi kan atribut yang dibutuhkan sama MU adalah back yang benar-benar lugas tanpa kompromi. Ini belum ada gitu ya dalam central back MU sekarang. Ada paling Eric Bailly, cuman sering banget dia ngambil keputusan Phil terlalu Jones? Ya itu ada mukanya di situ. Gimana Binder ngeliat Pau Torres ini? Apakah memang cocok gitu atributnya sama MU sekarang yang dibutuhin? Kalau menurut gua MU butuh pemain yang berpengalaman seperti mereka ngambil Cavani kan. Oke. Akhirnya terbukti kan di beberapa game yang penting dia bisa skor. Ya. Jadi untuk back juga gue pikir perlu yang berpengalaman. Jangan mengulangi kesalahan yang Arteta lakukan. Yaitu Gabriel. apa Gabriel bisa? Gabriel cabut juara Pertahankan timnya. posisi dia di line up gak bisa. Oke. Ya kan dengan siapa dia duetnya bagus? Gak ada. Gue gak pernah perhatikan dia tuh duetnya akan bagus. Tahu-tahu dia melakukan satu clearance, semua fans Arsenal akan posting itu di sosial media. Udah. Iya itu aja. Nah, berarti kalau nama yang pengalaman ya pasti kayak yang lagi nganggur kayak Ramos, Ramos kan Boateng. nggak mungkin. Ramos kan nggak. Walaupun pernah dikaitkan. Oh, iya. Tapi Ramos kembali ke match fitnessnya kan. Ah. Udah gak seperti semula. Oke. Dia main di Premier League akan berat. Nah maksud gue ya dia harus cari yang betul-betul berpengalaman. Ya bukan harus berusia 35 tahun. Ya, sebut siapa mungkin kira-kira yang cocok. 27, 28. Nih ya, yang paling cocok, yang Sebetulnya paling cocok. gue berharap Alaba ke dia. David Alaba, cuman udah terlanjur kemarin Iya. kan. Kalau Ternyata buat gua- ke Madrid. Punya- Boateng Buat gue yang paling cocok itu saya Matthijs de Ligt. Nah, itu lu cocok. lihat timing Cocok tackle-nya, itu. lu lihat speed-nya, lu lihat positioning-nya, Cocok, bagaimana dia benar-benar bisa toe to toe sama striker cepet gitu kan. Makanya sih dia selalu komplement Bonucci. Ya. Cuman masalahnya Juventus mau lepas atau enggak. Itu akan Gak sangat mungkin justru. sangat nyetel sama Karena yang bagusnya Maguire. cuma memang si Delit di belakang. Iya. Chiellini dan Bonucci udah slow. Ya, Ya, Demiral, ini- ada Demiral. Demiral juga nggak seperti semula kan setelah cedera. Ya. Nama-nama yang dikaitkan sama MU kan belakangan ada selain Pau Torres ini yaitu Ramos, Boateng yang emang nganggur gitu kan. Terus ada nama ya, tadi Ben White yang katanya Maguire bilang pengen bisa main bareng sama dia juga. Sama paling nama kayak Konde atau si Axel Joel Scott. Joel Scott. Itu dia bisa, gitu. itu bisa. atau si yang Axel Zagadonya Dortmund. Diego Carlos Sevilla. Nah, Diego Carlos Sevilla itu juga. bisa, Ya, itu cocok. Maksud gua gak harus berusia 35, Ya. 36 Iya. tahun. Pokoknya yang sudah punya jam terbang. Karakternya kira-kira seperti apa Binder yang dibutuhin? Kayak si Konde itu kan dia udah main Jules di Koundé kan 21 Europa League. main di Sevilla. udah pernah bermain di Europa League juga, Iya. Pernah, final sampai Buat ke gue lebih final. cocok Jadi Diego Carlos, dia 26 tahun. Nah iya, ini lebih tanpa Iya, kompromi iya juga. kayak kan? gitu. tanpa Ini kompromi. kalau Pau Torres ini kan baru sekarang nih kedengeran. Karena memang pelatihnya bagus. Unai Emery kan. Ya, good evening. Dia bisa naikin performance beberapa pemain. Iya, iya. Jadi bagus, kelihatan bagus kalau nanti dipegang dengan Ole belum tentu berkembang. Kalau- Udah itu Ole jangan lagi ngulangin kesalahan Arteta mengambil David Luiz Ya. untuk memberikan umpan dari belakang. David Luiz nganggur juga Yang- tuh, jangan yang diambil, jangan diambil. Yang ada bukannya dia buang bola ke depan, buang ke belakang. Beberapa kali dia kesalahan David Dan Luiz. gue ngelihat secara fisik bakal dibully nih Pau Torres di Liga Primer, terutama Agak berat, melawan iya. tim-tim melawan Brighton gitu Nah, ya, lu tahu lawan Torres ini Burnley. cocoknya kemana? Ke City. Karena ya main bola. Iya, ada beberapa pemain Spanyol Betul. juga. Iya. Udah paling cocok. Guardiola juga ada di sana. Arsenal cocok Arsenal. Arsenal kan building from the back. Ya. Arsenal cocok. Arteta. Passing-passing sama Leno. Arteta mau ke Barcelona loh, plat naik kelas loh. Siapa yang mau ke Barcelona? Arteta katanya katanya gosipnya, gosipnya. rekomendasinya Pep Guardiola. Gue setuju. Setuju ya? Ya, karena Arsenalnya dia. enggak, gue setuju kenapa? Karena kasih chance ke Madrid kalau Arteta ke Barca. Udah, gue setuju. Kalau kalian
menerawang kemungkinan Ramos nih, apakah perpanjang kontrak atau cabut? Apa kemungkinan ke MU juga besar? Dia ya kalau menurut Musim gua mana ke sih? MU, masa MU mau ambil dia match fitnessnya mau dong Binder, pengalaman Ramos di ruang ganti. Berat. Menurut gua dia udah berat. Apalagi lawan Chelsea lu bisa lihat bagaimana dia main. Dia salah satu titik lemah Madrid lawan Chelsea di second leg. Itu gue bingung kenapa Zidane milih dia di second leg Maju-maju itu. mulu dia. Karena dia diajak lari terus kalah terus dia. Menurut gue sih PSG ya. PSG. Nah, PSG lebih pas. Ngabisin hari tua. Karena Ramos udah follow semua pemain PSG. Wah, di Instagram ya. ini nggak Masa bener. semuanya di follow kan aneh. Nyari duit Gitu ini kan? ya. Apa buat ini doang apa strategi marketing biar di extend kontrak apa segala macam ya gue nggak ngerti lah tapi Atau Arsenal. Aduh. David Luiz kan keluar. Enggak paling kecil kemungkinannya. Oke, kita. Nah, Arsenal kan mainnya kan keras. Ramos ini kan keras. Iya, iya. Tapi kita tanya sama Jibri Tim dulu, menurut kalian MU layak apa enggak, Torres cocok apa enggak buat MU, atau kalau menurut kalian nggak cocok, siapa back yang menurut kalian memang Cocok layak di MU. cocok mengisi Ya. jadi tandem Maguire musim depan gitu ya. Atau ke Arsenal komen. juga boleh Hah? ditanyakan gantinya David Luiz ya. Nggak usah. Nggak usah. Peringkat 8 nggak ada yang nanya. nggak ada yang nanya. Oke, Oke, kita kuis dulu ya, kira-kira kuisnya lebih ngeselin dari kemarin nggak? Ini dia kuisnya. nggak ada tapi nggak ada, lagi nggak ada. Lupa, gue lupa bilang ke lu. Belum di briefing. Nggak ada kuis. Ini dia kuisnya. Baru gua mau kasih contoh email kuisnya loh. Kalau ada kuis tadi Ji. Oh, Contoh contoh. emailnya nih, contoh. Contoh emailnya nggak Nama ada. nih, misalnya Hanif. Ya. Contoh email, jangan lupa transfercoach@gmail.com. Ah, gitu. Ya kan. Ini. Apa? Ada apa? Ada lagi tambahan. Apa itu? Nggak, gue tetap gue mau bikin konten dulu. Oh iya iya iya. Sebelum Tiket. gue ini, gue nggak mau dia melenggang dengan apa dengan senang gitu. Wah, tetap harus Usaha ada dulu ya. usahanya dulu. Benar. Sampai bininya coach katanya kaget. Hah, masa sih dikasih tiket gitu? Ini emang mungkin cuma Hanif doang gitu yang termakan pancingan. Adalah. Tapi daripada kita ngomongin nggak ada kuisnya, kita lihat dulu nih promo program yang satu ini. Jujur ya, saya waktu itu saya mau pensiun dari Arema ya, Oke, tapi itu yang berbeda ya. ya berbeda-beda. Dan itu yang kamu nggak terlalu suka. Kalau yang kayak begitu, kamu sebagai pemain suka cari sensasi kan? Kamu tidak dikasih kepercayaan tentang penalti. 19 gol kamu tidak ada dari titik penalti. Itu mulai lagi dia gosi-gosi, dia salah televisi. Kamu nggak dia. dikasih penalti ya? Gol berarti kamu mencetak 28% gol dari Arema musim itu. Wih, bonus gede dong. Jadi yang membuat kamu juga sangat betah tuh selain manajemen tentunya adalah kedua Aremania masyarakat dan Malang. Aremanita. Arema. Ya bukan tapi enggak. Saya tahu kan Valentino suka gosi-gosi. Saya tahu. Apa suka gosip-gosip? Tapi walaupun rumah saya Surabaya, saya nggak pulang. Saya tetap di Iya. Malang terus. Tapi kalau yang nawarin Surabaya kamu mau? Juga ya. Itu dia Jebret Loko spesial itu ya. Kalau mau nonton mampir di channelnya Jebret Media. Kalau apa ngikutin garis baju Nesa tadi pusing loh. Iya ya. Beradu gitu. Flicker gitu ya. Iya. Oke, sekarang ini udah menuju akhir musim, ada tinggal sisa final Liga Champions dan juga Europa League, tapi juga ada menuju Euro yang pastinya minggu depan, 2 minggu lagi, tanggal 12 ya. Tanggal 12 Juni udah mulai kick off dan tim-tim Gak udah- dapet Ji. Gak dapet. Nggak dapet apa? Gak dapet gua. Orang-orangnya bekas net kebanyakan. Di tes screening doang gak dapet. Justin juga katanya di tes screening dapat nggak tuh dia? Tembus dia. Oh tembus dia. dia. Sama dengan Gus Yasin. Iya. Sama kakak Temira Hadi juga tembus. Oke, kita ngomongin Bang Bes juga tembus. Kita ngomongin dari tim nasional yang udah mulai ngomongin nama, baru Inggris yang mungkin agak belakangan hari ini tadi malam, baru beberapa jam tadi akhirnya ngomongin. Nah ini timnas Spanyol. Yang menjadi menarik adalah soal nggak ada pemain Real Madrid seperti Ramos, Asensio, Isco, siapa lagi, Carvajal, Vasquez, Binder. Ini sebuah pukulan besar nggak sih buat Real Madrid nggak ada pemain-pemainnya, yang apakah mereka nggak pantas atau memang secara susunan tim yang dibangun Enrique nggak ada yang cocok sama gayanya? Kalau untuk Real Madrid ini bagus. Karena beberapa pemain mereka kan nggak selalu bugar. Jadi fit ya. Ada yang kalau nggak cedera, kalau nggak kena ini kan, COVID kan. Jadi ini bagus juga sebetulnya untuk mereka. Tapi alasan Enrique juga untuk tidak memanggil mereka nggak salah. Karena secara performance dia tidak melihat ada sesuatu yang berarti mereka lakukan untuk Real Madrid ya. Artinya apa? Seperti Ramos. Orang kan menanyakan kenapa Ramos tidak dipanggil. Seharusnya dibalik tanya kenapa Ramos harus dipanggil.
Karena berapa banyak match dia main tahun ini? Kita berbicara tahun ini ya, bukan musim ini, tahun ini. Mungkin 5 atau 6 yang dia bisa bermain. Last match dia lawan siapa? Lawan Chelsea itu tadi yang gue jelasin. Bahwa dia gak bisa bermain at the highest level lagi. Dia salah satu weak point dalam pertandingan itu, dan juga Hazard. Ya kan, artinya 2 pemain itu gue juga bingung kenapa Zidane mainin lawan Chelsea. Itu menjadi weak point mereka. Jadi ya wajar menurut gue keputusan Enrique. Asensio not like before setelah dia lama cedera. Betul kan? Carvajal memang karena cedera pasti, gak dipanggil. gak dipanggil. Yang gue bingung kenapa Nacho gak dilihat. Karena Nacho ini pemain serba bisa. Iya, Bisa lah, dia bisa main di kanan, dia bisa main di tengah. Dan dia belum terlalu tua kan, 31, dan dia fit, dia main tuh di final game. Lawan Villarreal. Vasquez menurut gua masih belum levelnya. Kalah bersaing dengan pemain-pemain lain. Coba lihat tadi dong listnya lagi, susunan pemainnya gimana nih? Belum lihat nggak ada Sergio Ramos, seorang kapten yang juga punya pengalaman besar. Bahkan nama Jordi Alba masih ada di sini yang cukup tua. Maksudnya ada nama-nama tua juga. Laporte yang juga baru berganti jadi pengkhianat ya. Ini emang salah satu impact dari kehadiran Laporte kan, basically. Jadi karena Laporte udah mengganti Le Giants-nya secara resmi, dan ini yang dibutuhkan oleh Spanyol selama ini. Technically kalau lo lihat opsinya dia back terbaik di yang ada di sana, back tengah terbaik, gitu kan. Dan itu membuat Enrique dengan nyaman tidak memilih untuk melepas nama-nama besar seperti Ramos gitu, karena dia tahu dengan adanya Laporte lini belakangnya cukup secure gitu, siapapun yang ditaruh, karena kan Laporte ini cenderung punya kebiasaan yang baik dalam sisi siapapun. Lu lihat lah, dia dipasang sama Eric Garcia sama City aman, dia dipasang sama Nicolas Otamendi aman, dia dipasang sama siapapun membuat pemain yang di sebelahnya tuh bermain lebih baik, dan dia kan punya kemampuan. Dan sama Ruben Dias pun juga nggak bersaing ternyata ya, yang ditakutkan tadinya akan ada 2 ego sama-sama pemimpin gitu ya. Enggak sih, dan basically kan gaya mainnya Spanyol kan ya pegang bola kan, dan itu cocok sama ini, jadi itu yang dibuat Enrique berani gitu melepas pemain senior. Dan kalau ngomongin tentang pemain Madrid yang lain, ya gue sepakat, karena emang siapa sih dari pemain Spanyol Madrid yang perform musim ini? Nggak ada menurut gue. Bahkan Asensio nggak mampu mempertahankan satu posisi starting 11 week in week out di Real Madrid. Selalu berubah, either itu Federico Valverde yang dijadiin sayap kanan atau Rodrigo. Gitu. Jadi emang nggak pantas dia ada di situ. Gitu. Oke, itu tadi dari Spanyol. Kita lihat apakah langkah Enrique ini menjadi sebuah gebrakan atau justru menjadi blunder besar. Kita sekarang bertanya-tanya sama Inggris, ini kok lama banget nentuin pemain, apakah segitu pusingnya? Ini 30 pemain akhirnya diumumin. Hah? Belum. Masih 30 ini. Masih 30 profesional ini. Squad profesional. Profesional 30 ini. Kiper aja masih 4. 30 ini apakah bukti segitu pusingnya seorang Southgate dengan semua pemberitaan pemain-pemain Inggris yang digajah-gajahkan gitu? Iya, maksudnya 3-3. Ya buat gua, ya kalau gua jadi Southgate juga pusing gitu. Ini kan ada yang benar-benar pusing, lihat kipernya gak ada yang jago gitu. Ya biasa aja gitu. Maksud gua even yang harusnya katanya obvious choice gitu kan, yang pilihan yang jelas, kayak misalnya sekarang jadi nggak jelas. Kalau lo bilang dulu mungkin musim yang lalu Raheem Sterling ada pilihan yang jelas. Sekarang musim ini dia bahkan nggak masuk starting 11 Man City. Mungkin technically cuman Harry Kane buat gue yang ini pilihan jelas, sama Harry Maguire. Sama gitu. Declan Rice lah kayaknya hampir pasti masuk dapat satu tempat tuh kayaknya kalau gue lihat di squadnya. The rest itu kan so-so buat gue gitu kan. Jadi bahkan ya lu milih bek kanan aja pusing gak lu di Inggris bek kanan, ayo. Segitu banyaknya. Segitu banyaknya yang pemain dengan kualitas rataan yang sama gitu. Trippier, terus ada Reece James, TAA gitu, ada Kyle Walker sih terutama kan. Ayo. Jadi emang ya kalau gue mengerti sih kenapa Southgate begitu pusing dengan opsinya, sehingga dia butuh technically lebih lama waktu. Jadi mungkin dia juga harus milih kali ya, siapa aja lawan yang mungkin dihadapi, terus apa aja strategi yang bisa deploy dengan gaya mungkin tipe-tipe pemain yang berbeda gitu. Kita lihat lagi namanya tadi sekali lagi, kalau Binder ngelihat dari backnya nih, siapa yang akan dicoret Binder dari yang ada sekarang nih? Ada nama-nama kayak yang ibaratnya nggak terlalu prominent adalah Ben White, terus juga Connor Cody yang si kaptennya Wolves, terus juga ada Ben Godfrey-nya Everton. Menurut Binder ini apakah nama-nama ini cuma akan ya numpang lewat doang, atau justru mereka bisa menjadi gebrakan karena ya butuh unsur kejutan aja? Gua gak yakin nih Mings akan dipertahankan. Tyrone Mings, tapi Southgate kayaknya cukup suka deh sama dia. Ya belum tentu juga, karena kita lihat sekarang persaingannya ini kan cukup ketat ya. Dia akan milih
pemain yang memang punya speed, punya agresivitas, punya kecepatan, dan juga akan dilihat nih pemain yang usianya usia produktif nih menurut gue. Jadi akan banyak pemain baru yang dia pilih. Jadi kalau kita bandingkan dengan skuad 2018, ini juga di skuad ini 2018 Piala Dunia, ini juga di skuad ini ada beberapa pemain yang akan menjalani debutnya di kejuaraan besar kan. Mason Mount, betul kan? Mason Mount kan nggak main tuh 2018. Terus Phil Foden, Jude Bellingham kan? sih pasti kalau Phil masuk Foden, ya. Phil Foden juga nggak main kan? Terus siapa lagi? Reece James, Ben Chilwell, kan mereka kan nggak main kan 2018. Jadi ini ada banyak muka baru, kecuali penjaga gawang kan masih si Pickford. Nah Henderson juga ada di sana, ada Ramsdale. Jadi ini squad yang betul-betul fresh dan dia berani melakukan perubahan. Karena banyak pemain baru yang dia ambil dan dia tidak melihat klub dari pemain-pemain ini berada di posisi keberapa gitu. Jadi siapa yang dia lihat bisa perform, bisa dia bawa. Cuman gue agak nggak yakin itu dengan James Ward-Prowse. Iya. Itu gue kurang yakin. Terakhir Kalau kayak itu di Phillips cadangan masih ya. oke. Declan Rice dia perlu, Lingard apalagi formnya lagi bagus. Terus sih lagi bagus kan? Tapi Lingard ya. Terus Jude Bellingham, ini kan Southgate pemain cukup muda suka. juga. Bisa dia bawa nih Bagus sebagai senjata rahasia. Jordan Henderson. Gue ngelihat sih di tengah ini bisa James Ward-Prowse sama di belakang bisa Mings yang keluar. Kalau kita bek kanannya juga kemungkinan kayaknya bakal ada satu juga yang keluar antara TAA, Reece James, Trippier. Kalau Walker kan kayaknya bisa taruh bek tengah maupun juga bek kanan, jadi akan lebih seru bisa. Siapa yang keluar menurut kalian? Buat gue sih paling berat kayaknya Trippier. Karena kan walaupun emang dulu kayaknya Southgate cukup suka sama Trippier kan di sepanjang musim ini kan dia ada masalah judi. Terus dia juga keluar masuk di starting eleven-nya Atletico kan. Jadi kalau lo lihat bagaimana TA bisa recover performance-nya di 7 sampai 8 pertandingan terakhir di Liverpool, musim ini menurut gue dia pantas buat diberikan kesempatan untuk tampil di ajang besar seperti ini gitu. Tapi gue kurang sepakat ya sama Binder ya buat yang back tengah. Menurut gue Tyrone Mings sama Conor Coady bakal dibawa. Menemani John Stones dan Harry Maguire. Berarti justru kayak Ben White itu akan cabut ya? Ben White. Conor Coady itu justru sering banget dipasang di penyisian kemarin kan, penyisian Piala Dunia. Jadi ini salah satu, dan dia bisa main di skema 3 back juga si Coady kan, karena dia di Wolves kan mainnya kayak pernah gitu. juga 3 back juga. Nah ini mungkin menurut gue lebih kegunaan dan fungsinya bakal lebih banyak. Nah lini serang, siapa yang akan terdepak dari berapa tuh? Dominic Calvert-Lewin ya, Oli Watkins sama Greenwood mungkin paling kecil ya chance-nya untuk tembus di squad ini. Oli menurut gue, Oli Watkins yang bakal rada berat karena Greenwood wild card ya buat gue. Lu bisa pasang di mana udah aja. Kayak Theo Walcott zaman dulu. Nggak main sama sekali ujung-ujungnya. Yang dari Southampton dulu kan. Binder ngeliatnya gimana? Menurut gue dua pemain itu gak pantas. Gak pantas ya Greenwood sama untuk di level seperti kejuaraan besar ya. Menurut gue di kualifikasi oke. Tapi dua pemain ini gak pantas. Cuma mungkin Southgate akan milih salah satu sebagai backup. Dia akan milih salah satu itu sebagai backup untuk berada di dalam squad. Mana tahu selama kejuaraan atau last minute ada yang cedera, nah maka itu dia harus masukin pemain itu. Tapi kalau secara kualitas Greenwood juga kan baru sekarang bagus. Sama seperti musim lalu. Malah musim ini sebenarnya nggak sebagus musim lalu gitu kan ya? Enggak, dia kan baru bagus-bagusnya menjelang musim akhir. Sebelumnya kemana dia? Tanya dong, iya kan? Tahun lalu lumayan, justru tahun lalu juga menjelang akhir dia cetak belasan gol. Panasnya telat dia ya, jadi nggak ada jaminan bahwa dia akan bermain bagus. Dan bagi England setelah mereka masuk ke semifinal Piala Dunia, ya mereka tentu akan targetnya nih lebih tinggi kalau bisa masuk ke final Euro. Iya dong, kan udah bagus tuh mereka bisa masuk semifinal. Dengan generasi yang katanya sekarang makin matang lagi, ini peluang ke final lebih besar atau menjadi juara, menjadi kandidat unggulan kan menurut kalian Inggris? Gue lupa, grup dia kayaknya berat gak nih ya? Pokoknya berat tuh yang Portugal, yang ada 3 tuh Portugal. Dia juga berat kayaknya, Prancis, Kroasia Portugal ya? Dia kalau nggak salah Kroasia, Skotlandia ya, Inggris. Oh iya, tapi nggak berat. seberat yang grup neraka itu kan? Kalau dia bisa lewatin grup, menurut gua dia akan bisa sampai semifinal. Final, I don't know. Karena kalau England bisa ke final, ya gue kira peluang mereka bagus. Tapi secara rekod dan tradisi, Inggris tuh paling jelek permainannya tuh di Euro. Paling susah dia masuk semifinal juga. Kandidat juara bisa disebut apa masih jauh karena Inggris sering banget anti klimaks? Buat juara Inggris? Belum. Kalau ya. juara ya belum. Tapi masuk final ada kemungkinan buat gua. Karena secara squad ini ramuannya tuh nggak kayak waktu zaman Golden Generation yang egonya gede-gede. Gue lihat lebih ada unity di squadnya Inggris. Lampard, Gerrard nggak berfungsi dua-duanya, nggak gitu kan. detail sama lebih sekali. ada sense of togetherness lah kalau gue lihat gitu. Terus
Ya gue sepakat sama Binder, harus sepakat kali ini kalau menurut gue yang justru lebih berat ketika dia lolos dari Bos, grup. lu sepakat gak sepakat juga ada masalah. Terserah gue gak ada masalah juga. Santai aja, lu harus ngomongnya ke Southgate. Kalau babak penyisihan, knockout, gue ngelihat kemungkinan Inggris buat excel tuh lebih ini karena dia bisa main pragmatis gitu, dia bisa main pragmatis, dia bisa main open, ada dengan squad yang dia punya ada banyak gaya permainan yang bisa dicoba oleh banyak. Southgate ketimbang salah satu tim yang memang cuman punya satu gaya bermain aja, contohnya kayak Spanyol. Ya udah lu pasti main kayak gitu, ya udah ketika lu ketemu lawan yang tricky ya berat gitu. Oke, menurut kalian gimana Jebret Tim dengan skuad Inggris sekarang atau juga dengan skuad Spanyol yang tanpa pemain Real Madrid, sejauh mana mereka bisa melangkah di Euro nanti? Oke Nes? Oke, closing daripada musik yang baju juga flicker. Kenapa besok nggak siaran? Gak tahu, gak diajak, kenapa sih Indra? Jadwal gue dikurangin, Indra. Hah? Kenapa besok mau kemana emang? Gak tahu, gak diajak. Parah banget. gitu. Besok Gak ada tahu, kesibukan bisa apa? apa sih, apa. Ada party nih ya. Oke Nes, untuk Nes. Oke, terima kasih Jebret Tim. Kita ketemu Thank lagi you. lusa See you hari ini. besok Dadah. menjelang final MU lawan Villarreal. Bye bye.